Adanya ternak kandang ayam potong yang berlokasi di Kampung Rancagong RT.2 RW 10 Desa Rancagong Kecamatan Legok diduga dikeluhkan masyarakat Kampung Rancagong terkait bau, banyak lalat, dan penyakit kulit seperti kutu ayam gatal-gatal pada Jumat, 1 November tahun 2024. Sejak berdirinya ternak itu timbullah kontra oleh warga yang berjarak 50 meter berdekatan dengan kandang ternak ayam terkait baunya, banyaknya lalat saat ternak panen. Sekitar 2 tahun kurang kandang ayam tersebut berdiri berdekatan di pemukiman yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah warga. Karena adanya kandang ternak ayam potong tersebut, warga menuntut agar tidak ada pencemaran udara, tidak ingin adanya penggunaan batu bara, tidak ingin adanya lalat banyak, dan banyaknya ular sanca membuat warga khawatir serta waspada. Warga pun membuat surat pengaduan ke desa terkait dampak lingkungan yang berdekatan dengan ternak ayam ke Kepala Desa Rancagong agar mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ternyata lahan yang dipakai kandang ternak ayam tersebut bukan milik pribadi, melainkan lahan milik perusahaan. Ini sebenarnya lahan dari ternak ayam ini dari mana ya? Dari lahan tanah PT. Dari lahan tanah PT ya? Iya. Ini udah berapa lama ditempatin di sini? Udah hampir setahun lah, setahun. Setahun atau 2 tahunan? 2 tahun lebih lah, setahun lebih lah. Oh gitu. Iya. Masuk 2 tahun mungkin Pak. Iya, jalan 2 tahun aja. Tapi harapan Pak Agus terkait adanya ternak ini sangat berdampak di wilayah seperti apa nih? Ya semacam banyak lalat, ya kan, bau itu yang disebabkan gatal-gatal. Ya, terima kasih. Ya. Pak, Waalaikumsalam. Pak izin dengan siapa Pak? Pak Rudi. Pak Rudi, saya dengar-dengar dari masyarakat bahwasannya masyarakat sedang mengeluhkan terkait ada kandang di sebelah rumah ya Pak? Betul. Nah, Sangat seperti apa sih Pak? Nah, ini kan kandang ini berdiri kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Nah, dia berdiri ini kita tidak melarang mau apapun kayak gimana, tapi yang penting poinnya jangan berdampak ke warga. Dampaknya itu ya masalah ya pencemaran udara, bau, lalat, ya. Terus penggunaan batu bara, bahan bakar batu bara. Nah ini apalagi semalam, baunya sampai setengah mati kita aja di sini. Nah, itu. Masalahnya cuma poinnya itu. Pak, selama 2 tahun itu apakah ada teguran dari masyarakat terkait kandang tersebut? Sudah kita dimediasikan ada 2-3 kali pertemuan dan kesepakatan itu sudah ada. Yang kesepakatan pertama itu dia menyanggupi untuk mengurangi pencemaran udara, bau, mengurangi tingkat kebanyakan lalat. Maunya dia juga tidak akan menggunakan batu bara, tetapi saat ini dia menggunakan lagi batu bara. Sempat vakum berapa bulan. Nah, dengan ada permasalahan itu, akhirnya sekarang dia jalan lagi. Nah, dia jalan kita diamin, tapi karena ada bau dampak bau bara itu, ya saya komplain. Warga komplain juga. Langkah-langkah apa yang diambil oleh pihak warga Pak kaitan dengan kembali dia menggunakan hal-hal yang bersifat berbau dan dampak lingkungan yang jelas memang mengganggu kepada masyarakat sekitar? Langkah-langkah warga itu hanya cuma bisanya dia ngedumel. Dia hanya ya mengeluh aja lah gitu. Tapi saya juga karena mereka mengeluh itu saya juga tidak bisa tinggal diam. Nah, saya akhirnya ya udah sempat saya cegat dia di situ, tanya baik-baik nih namanya si Adul itu. Adul, coba berhenti sebentar. Kenapa Pak Adul? Itu isi kandang diisi lagi. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa diisi. Tapi jangan sampai berdampak ke saya yang paling terdekat. Ya. Dan juga jangan sampai warga bermasalah di sini. Terus dia jawabannya apa? Emang ada manusia mati karena lalat Pak? Nah, saya langsung jawaban itu yang membuat saya emosi. Saya bilang ini orang berpendidikan apa tidak? Jawaban itu yang bikin saya emosi. Lalu saya bilang gini, jangan boleh aja
ya silakan. Jangan sampai berdampak ke saya. Kalau terjadi ada masalah sama saya, ada urusan yang lebih panjang. Antara mati, ada yang mati aja. Itu. Kalau dari pihak langkah-langkah desa Pak, langkah desa kaitan dengan keluhan warga seperti ini sejauh mana Pak? Langkah desa dari RT, RW, Pak Jarok pun juga semalam juga datang. Dari pihak desa sendiri? Dari pihak desa juga sudah memanggil untuk minta disuruh mediasi secara Melalui surat? Nah, kalau itu surat belum ada. Nah, makanya tadi kita, ya udah Pak Jarok bilang, coba kita mediasi di desa. Nah, itu ya udah kita jalankan, coba. Kalau saya ikut aja, ikut alur. Maunya di desa ayo, mau di mana ayo. Tapi ya dia bilang dia mau bikin LP ke saya, ya silahkan. Kan gitu. Dia mau Pak. bikin laporan ke saya. Pak, tuntutan apa sih terkait adanya kandang di wilayah Bapak ini? Apalagi sebelahan rumah ini? Tuntutan saya hanya tidak ingin adanya pencemaran udara, tidak ingin ada penggunaan batu bara, tidak ingin adanya lalat yang segitu banyak. Nah, harapan Bapak ke depannya untuk terkait masalah kandang ini seperti apa? Harapan saya ya, saya memahami dia mau usaha apapun, tapi yang penting pokoknya jangan berdampak ke warga. Itu aja saya. Tapi kalau masih ada dampak kaitan dengan lingkungan, bau dan sebagainya, itu kita Bapak meminta untuk pihak terkait menutup ini Pak, atau gimana? Ya itu nanti udah ada jelas. Lebih Kita tinggi, ngikutin aturan aja. Kita pun juga kan mungkin membuka izin usaha lingkungan kayak begini, jarak dari rumah warga kan itu pasti ada radius ya Pak? radiusnya. Ya, kan itu yang poinnya. Kalau izin usaha pun orang bisa membuat usaha gampang kan sekarang. Betul. Tapi lokasi jarak dengan rumah warga itu ada radiusnya Pak. Itu ya. Pak, ini masuk wilayahnya RT berapa dan RW berapa? RT 2 RW 10 Kejarwan 5 Pak? Desa Rancagong. Kejarwannya Pak? Jar- Dusun Dusun Rancagong. Dusun 5 ya? Dusun Legok ya, Jarwan. Kecamatan Legok. Kejarwan 5 Kecamatan Legok. Ya, Iya. makasih Pak. Ya. Pemerintah terdekat bisa menyikapi keluhan atau pengaduan dari warga terkait dampak lingkungan yang bisa membahayakan warga yang terdekat. Sejak perizinan usaha peternakan dialihkan ke DPNPTSP Kabupaten Tangerang sekitar pada tahun-tahun 2017, perizinan usaha peternakan tidak berjalan. Karena untuk izin usaha peternakan banyak persyaratan sebab usaha ini beresiko mengganggu lingkungan. Harusnya pemerintah tegas dalam menyikapi keluhan warga. Dinas terkait seperti di TRB, DLHK, Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang harus turun ke lapangan untuk mengecek langsung.